Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program iNews Jabar bersama saya Tresya Wulandari dan dua orang narasumber yang masih di studio kami, ada Teh Tri dan juga Teh AJ. Tadi Teh AJ menyambung perbincangan di segmen sebelumnya. Teh AJ mengatakan bahwa melakukan juga berbagai kegiatan olahraga. Yang dimaksud kegiatan olahraga yang bisa dilakukan oleh seorang muslimah yang menggunakan hijab syar'i itu diantaranya apa aja Teh AJ? Oke, jadi kan kalau misalnya muslimah tuh udah stigmanya pendek banget gitu, muslimah tuh udah diem aja di rumah, udahlah nggak usah ngapa-ngapain gitu. Padahal sebenarnya kita sebagai muslimah itu bisa ngapa-ngapain aja. Nah dari situlah kita buat sejenis kegiatan olahraga bareng, membuktikan gitu kalau misalnya bergerak itu berpakaian syar'i itu tidak membatasi gerak kita. Seorang muslimah ya. Contohnya itu kita ada renang. Ada renang juga ya? Iya, ada renang. Oke, baik, renang. Lalu apa lagi Teh AJ? Ada climbing juga. Climbing juga? Iya. Itu kan bukan olahraga yang biasa gitu ya? Sangat ekstrim memang. Termasuknya dalam olahraga ekstrim ya, tapi yang memakai hijab syar'i juga bisa ya? Iya, ada. Oke, terus lalu apa lagi? Terus kita ada bulu tangkis ya kalau nggak salah. Jadi banyak atlet juga artinya ya? Iya, banyak. Ternyata setelah kita ulik-ulik anggotanya, ternyata banyak banget yang suka olahraga gitu. Jadi kita buat sejenis kegiatan apa sih namanya? HSMU ya? Iya, Hari Sehat Muslimah. Itu diadakan setiap minggu atau bagaimana? Belum sampai saat ini kita masih insidental Teh. Tapi rencananya sebulan sekali sih kita mengadakan. Soalnya kita masih banyak kegiatan yang lain juga kan. Jadi pengennya ya kolaborasi aja, misalnya paginya kita HSMU, terus siangnya kita bisa forum diskusi gitu, kayak gitu-gitu. Baik, jadi ada Hari Sehat Muslimah yang ternyata anggota di dalam komunitas peduli jilbab ini banyak atlet dan bahkan tidak hanya sembarangan olahraga, termasuk olahraga ekstrim pun bisa dilakukan oleh seorang muslimah yang menggunakan hijab syar'i. Saya penasaran, tadi Teh AJ dan juga Teh Tri mengatakan diantaranya ada olahraga renang dan juga climbing yang ini termasuk ke dalam olahraga ekstrim. Tetapi bagaimana ini untuk kita kategorikan renang dulu? Apakah memang busananya masih syar'i juga atau bagaimana Teh? Oke, jadi misalnya kita di tempat umum kita memakai pakaian syar'i gitu. Kalau misalnya emang kolam renangnya khusus muslimah, ya bisa menyesuaikan. Ya bisa menyesuaikan gitu. Tapi kalau misalnya berpakaian juga tetap menggunakan syar'i, begitu ya? Ketika kita melakukan kegiatan renang. Iya, benar. Untuk climbing sendiri, yang saya bayangkan climbing itu terakhir saya climbing ada sekitar 1 minggu yang lalu. Nah itu yang terkadang membuat kita risih, seorang perempuan yang menggunakan hijab risih. Gimana sih caranya atau bisa dikasih gambaran bagaimana seorang muslimah yang menggunakan hijab syar'i bisa melakukan climbing seperti itu? Teh Tri? Sebenarnya kita ada kerjasama ya dengan Ladies Fun Climb di Vertical Rescue Indonesia. Oh, di Vertical Rescue Indonesia. Di sana kan tempatnya ada yang indoor ya Teh, dan itu cenderung aman gitu. Tapi kalau misalnya kita mau yang outdoor yang tinggi banget gitu juga di tebing juga ada sebenarnya, bisa diakalin. Sebenarnya kan masalah yang tidak terbayangkan orang pakai hijab syar'i saat climbing itu pakai pengamannya gimana? Iya, pengamannya bagaimana itu? Kan? Sebenarnya itu bisa diatasi. Tapi itu bukan tidak menjadi penghalang ya artinya? Tidak sama sekali. Mungkin termasuk Teh Tri dan Teh AJ juga suka melakukan climbing? Iya. Teh AJ suka melakukan climbing ya? Bisa diceritakan nggak pengalaman Teh AJ apakah melakukan climbing dengan busana syar'i? Pasti ada awalnya dong ya? Iya, awalnya. Awalnya kapan itu? Jadi sebenarnya saya suka olahraga tuh dari SD gitu. Dari SD? Dari SD. Dan sempat jadi atlet juga. Oke, memang basicnya awalnya atlet ya? Iya, memang basicnya atlet dan suka olahraga. Jadi pas kita kolaborasi dengan Vertical Rescue, nah di situ semuanya itu muslimah di dalam situ. Baik. Ya, terus abis itu setelah setelah perkumpulan itu, nah kita bentuklah komunitas sendiri yang namanya Ladies Fun Climb. Baik, yang terdiri dari semuanya perempuan begitu ya? Iya, semuanya perempuan dan berjilbab syar'i. Berjilbab syar'i semuanya. Pengalaman pertama ketika memanjat dengan menggunakan busana syar'i gimana sih? Ada kendala nggak sih? Atau apa yang dirasakan? Kan seorang muslimah takut hijabnya nyangkut atau gimana gitu?
Sebenarnya kalau misalnya untuk olahraga sendiri kita bisa ngakalin dari pakaian kita sendiri gitu. Jadi kita memakai pakaian yang cenderung lebar dan pakai inner atau daleman celana gitu. Jadi itu bisa memudahkan kita untuk bergerak dan setiap gerakan kita itu seminimal mungkin tidak memperlihatkan aurat kita. Baik, Tapi jadi tetap aman ya? tetap kegiatan tetap berjalan, Iya, tetapi kegiatan aurat berjalan. tetap terjaga, Iya, begitu benar ya. sekali. Teh Tri, ini komunitas peduli jilbab ini sudah berjalan atau sudah berdiri sekitar 8 tahun. Iya, betul. Saya mau tahu bagaimana suka dan dukanya. Mungkin pasti ada yang namanya ini tersebar dari seluruh Indonesia untuk menjaga silaturahimnya seperti apa, begitu. Iya, jadi untuk silaturahim sendiri teh kan sekarang mah udah mudah ya, Iya, di era digital digital. ya. Alhamdulillah grup-grup WhatsApp seperti itu untuk jalur koordinasi untuk seluruh Indonesianya. Terus ada juga kita 1 tahun sekali itu ada musyawarah nasional. Musyawarah nasional Munas, ya. iya. Diadakannya di mana? Diadakannya itu pindah-pindah kotanya teh. Jadi kita kayak roadshow gitu setiap Kalau tahun. tahun kemarin itu di Surabaya. Di Surabaya, ya, tahun ini insya Allah di Jakarta. Sebelumnya pernah juga di Bandung, pernah di Jogja gitu. Jadi pindah-pindah setiap tahun. Pindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Ini Iya. pasti Teh AJ dan juga Teh Tri juga dan tentunya anggota dari komunitas peduli jilbab juga terdiri dari beberapa profesi yang berbeda-beda. Betul. Apakah dengan adanya komunitas ini menghalangi atau menjadi penghambat di profesinya masing-masing? Bisa diceritakan? Iya teh, sebenarnya ini luar biasa banget ya. Maksudnya dari 275 ini pasti banyak banget profesi-profesi yang dijalani oleh anggotanya gitu. Bahkan di kita sendiri ada yang dia masuk ketika masih SMP. Iya. Dari SMP? Dari SMP dia ikut gitu. Paling junior kita dari pelajar SMP sampai kalau nasional itu Sampai yang berumah tangga ya. sudah berumah tangga, bahkan anak. PNS dinas tertentu gitu. Banyak Jadi sih. tidak ini ya, kita bisa menggunakan skala prioritas dan tidak membebankan artinya kepada masing-masing anggota yang Betul. ada di dalam komunitas ini ya. Baik, masih banyak sekali rasa penasaran saya mengenai komunitas peduli jilbab, mengenai cara rekrutmennya tentunya yang kok bisa sih komunitas peduli jilbab ini tersebar di seluruh Indonesia dan anggotanya dalam jumlah yang tidak sedikit. Kita akan bahas kembali mungkin di segmen selanjutnya. Teh Tri dan juga Teh AJ dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.